saudara, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pada pagi hari ini saya sangat bersuka cita sekali kalau kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini semata-mata hanya kasih anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita gak peduli apapun kondisi di luar di sana, tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Maka dari itu kesempatan yang baik ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau melakukan kesempatan ini dengan baik ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami, dan kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum jauh daripada itu ya Bapa, kami minta ampun buat setiap pelanggaran yang tidak berkenan di depan Tuhan. Layakan Tuhan, sehingga pujian kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah dalam hidup kami ya Bapa. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang bermanis di dalam hidup ini. Ku cinta yang segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama kita katakan Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
pagi hari ini. Haleluya, kami sembah Engkau dan kami datang bersujud Tuhan, menyembah Engkau. Oh haleluya, kami bawa pujian kami muliakan Engkau. Mari angkat suaramu sembah Dia, muliakan namanya, sebab Dia yang layak. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Kaulah Tuhan kami memuji selama kami masih bernafas, kami mau memuji. Selama kami masih hidup Tuhan, kami mau menyembah Engkau sampai selamanya Engkau Tuhan. Haleluya, dahsyat Kau Tuhan. Rohmu hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami yang haus. Haleluya, jamah hati kami ya Tuhan. Makasih Yesus, thank you Jesus. Makasih Bapak yang baik, kami datang pagi ini di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa ucapan syukur kami. Yesus, sampai selamanya anak domba bertata, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya Tuhan. Engkau bertata, kami datang di hadapan-Mu, ku datang bersujud
ku datang bersujud menyembahmu Tuhan. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya. Kami datang sujud di hadapan Tuhan. Yesus, menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Dahsyat Tuhan, anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan. Kami datang bersujud, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan. Kami datang bersujud, ku datang menyembahmu Tuhan. Beri tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh silakan kembali duduk sambil kita memuji nama Tuhan. Sambil duduk boleh tengok kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Dan katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari tandaikan pujian ini. Haleluya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bila gereja lebih dari pemenang. Jemaat Batu Karang saja naikkan hujan ini. Mana suaranya Bapak Ibu? Yesus lebih keras dari ini Bapak Ibu. Umat-umat lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama sorakan haleluya. Dahsyat kau Tuhan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Katakan saya. Tunjuk kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Umat-umat yang lebih dari pemenang dahsyat. Amin. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau Tuhan yang setia bersama dengan kami. Pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Karena tanpa Tuhan yang ada di samping sisi kami tak bisa berbuat apa-apa. Kasih Yesus.
dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus kami jatuh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia pagi ini. Kami perlu Kau Tuhan, bimbing langkah kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau. Hanya Yesus yang menyertai kami. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara kita bangkit berdiri. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya Tuhan. Dengan Engkau Tuhan kami kuat. Dengan Engkau kami tidak akan jatuh. Dengan Engkau kami tidak menyerah dan berputus asa. Karena Engkau ada di sisiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dan terbaik. Engkau mengasihi kami. Kami ada karena kasih karunia-Mu ada dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena Engkau mengasihi hidup kami. Karena diri kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk semua kebaikan yang ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami ada hari ini dengan apa yang ada karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau telah percayakan hamba-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, biar lidah bibir mulut hamba-Mu Engkau kuduskan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya Tuhan, kesempatan yang baik Tuhan telah percayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan dengan tema hari ini adalah jangan pernah menyerah dan berputus asa. Saya katakan lagi sekali lagi, janganlah pernah menyerah dan berputus asa. Pada saat ini banyak umat manusia yang mudah menyerah dan berputus asa di dalam dirinya.
Mengapa mereka mudah menyerah dan berputus asa? Pertama, dirinya tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga dia tidak punya pengharapan. Kedua, salah berharap. Harapannya hanya pada kekuatan yang ada di dirinya dan juga kepada manusia, bukan lagi kepada Tuhan. Salah berharap, sehingga dia berputus asa dan menyerah. Yang ketiga, tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga dirinya mudah menyerah dan berputus asa. Disebabkan pertolongan dari Tuhan belum kunjung datang kepadanya. Di saat pertolongan Tuhan yang belum kunjung datang pada dirinya, akhirnya dia menyerah dan berputus asa. Karena itu orang yang gampang menyerah dan berputus asa, pasti dirinya tidak punya iman pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu kita diajar untuk kuat dan beriman, punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, kita tidak mudah berputus asa dan menyerah. Sebab orang yang punya iman dan pengharapan yang kuat selalu mau menyembah Tuhan, dirinya tidak akan mudah mengalami namanya menyerah dan berputus asa. Kita harus selalu mau menyembah Tuhan. Sebab itu dia mempunyai iman dan pengharapan kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hanya kepada kita hanya minta punya iman dan pengharapan kepada Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Jangan kita berharap meminta pada Tuhan yang mati. Tuhan yang jadi bentuk batu atau dari kayu. Tuhan yang di bawah pohon. Tuhan di bawah kolong jembatan. Salah. Sebab itu melangkah itu, janganlah kita hanya berfokus pada masalah yang ada di diri kita. Tetapi alihkan arah pandangan kita kepada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir kepada diri kita dan keluarga kita. Kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam hidup kita dan keluarga kita. Kalau tidak, kita sudah yang disebut apa? Inna ilahi wa inna rojiun. Tapi kita ada semua sehat, masing bisa memuji nyembah Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Yang tidak ada diadakan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan hidup saya juga. Karena itu janganlah kita menyerah dan berputus asa. Poin pertama. Karena itu jadilah pemenang kehidupan. Jadilah hidup kita menjadi pemenang kehidupan. Kalau kita menjadi pemenang kehidupan, kita tidak akan menyerah dan berputus asa. Poin pertama, jadilah pemenang kehidupan. Di saat kita merasa goncangan hidup kita mulai datang, Tuhan dengan kasih-Nya berkata, imanmu jangan sampai goyah. Saya katakan sekali lagi, di saat kita merasa goncangan hidup kita mulai datang, Tuhan dengan kasih-Nya berkata, imanmu jangan sampai goyah. Di saat kita merasa rintangan selalu menghadang diri kita, Tuhan berkata dengan sangat lembut, pengharapanmu tidak boleh hilang. Dan berharaplah selalu kepadaku. Tuhan berkata, jangan berharap pada siapapun, berharaplah kepadaku. Jangan hilang pengharapanmu kepadaku. Di saat kita merasa langkah kita menjadi mengambang, Tuhan berkata, jiwamu harus selalu bergirang dan tenang. Bergirang dan tenang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tuhan berkata, jangan langkah kita mengambang. Tetap jiwa kita harus selalu bergirang dan tenang, penuh dengan damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan. Jangan takut jika hari ini kita sedang menemui masalah, sekalipun masalah datang silih berganti, kesulitan datang bertubi-tubi sehingga menggoncang hidup kita. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Firman Tuhan, ada satu lagu, nanti kita nyanyikan lagu ini. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Kita dikatakan jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu menyembah. Mujizat Tuhan nyata waktu hati kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat itu nyata ada dalam hidup kita bagi yang hidupnya setia dan percaya kepada Tuhan. Pasti ada mujizat.
Pasti ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Karena dikatakan, hadapi semua masalah hidup kita bersama Tuhan, jangan pernah lari daripadanya. Kita akan dibuat olehnya menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang kalau kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang hidup setia dan percaya pada Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan. Bukannya turun naik terus, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, diangkat Tuhan. Saya banyak melihat orang-orang yang dasarnya nol, tapi dia setia melayani Tuhan, percaya sama Tuhan, secara ekonomi diberkatin Tuhan, secara jasmani luar biasa, secara rohani juga dia menjadi kepala untuk kemuliaan Tuhan. Hadapin semua masalah hidup kita bersama Tuhan, jangan pernah lari daripadanya. Kita akan dibuat olehnya menjadi lebih dari pemenang. Di saat kita tidak pernah menyerah dalam berjuang, Tuhan berkata, aku telah menjadikanmu seorang pemenang di dalam kehidupan. Saya katakan sekali lagi, di saat kita merasa tidak pernah menyerah dalam berjuang, Tuhan berkata, aku telah menjadikanmu seorang pemenang di dalam kehidupan dan lebih dari pemenang. Kalau kita jangan pernah menyerah dan berputus asa, tetap berjuang di dalam masalah hidup kita. Memang hidup ini Tuhan tidak pernah janji langit ini selalu biru, jalan kita selalu rata. Tapi dia berjanji kita akan menjadi umat pemenang kalau kita tidak pernah menyerah dan berputus asa. Tuhan minta jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan alih pandangan kita dari Tuhan kepada yang lain. Tuhan minta hanya itu saja. Karena itu jalan hidup kita dengan teguh, karena kita sebagai seorang pemenang, lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan dikatakan di Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita manusia bisa gagal, kita manusia bisa frustasi, kita manusia bisa hal-hal yang kita inginkan bisa ngawur. Tetapi Ayub mengatakan pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dari hal kecil sampai yang paling besar yang kita tidak mungkin pikirkan itu terjadi. Karena apa? Karena engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa frustasi, Tuhan tidak pernah frustasi. Karena Dia selalu tepat, benar, dan tidak pernah gagal melakukan segala perkara. Karena itu kita percaya. Kita imanin, dan kita lakukan yang baik. Kalau kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan dan intim dengannya, saya yakin dan percaya tidak ada satupun rencana kita yang gagal. Karena Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita percaya harus melibatkan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Kita pun tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menolong kita. Tapi semua itu tepat pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang-kadang kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena itu harus belajar sabar untuk mengikuti waktunya Tuhan. Jika kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan di keluarga kita harus mengajar kehidupan yang benar kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, yaitu sebagai bapak atau seorang ibu, adalah arsitek kehidupan buat anak-anaknya.
Saya katakan lagi, jika ingin menjadi pemenang dalam kehidupan di keluarga kita, kita harus mengajar kehidupan yang benar kepada anak-anak kita selagi dini, selagi masih balita. Sebagai orang tua, yaitu seorang bapak atau seorang ibu adalah arsitek atau insinyur. Kalau soal pembangunan itu insinyur desain, insinyur pembangunan, arsitek. Kehidupan buat anak-anak kita. Anak-anak kita mau dibangun menjadi apa? Tergantung diri kita sebagai orang tua yang memberi contoh di hidupnya. Makanya kalau sebagai orang tua itu harus menjadi arsitek kehidupan buat anak-anak kita, buat masa depan kita. Kalau bapaknya tukang ngerokok, anaknya juga tukang ngerokok. Kalau bapaknya tukang pemabokan, anaknya pemabokan. Kalau bapaknya takut akan Tuhan, anaknya juga takut akan Tuhan. Bapak ibunya juga melakukan semua, anaknya melayani Tuhan. Bapaknya setia melayani Tuhan, anak-anak juga mau setia melayani Tuhan. Semua itu dibangun dari kelakuan bapak ibunya, orang tuanya dari kecil. Kalau bapak emaknya tukang ribut melulu di rumah, anaknya juga frustasi, ribut terus di sekolahan sama teman-temannya. Kenapa frustasi melihat kehidupan orang tuanya? Makanya itu kita adalah arsitek untuk anak-anak kita. Mau dibawa kemana anak kita tergantung diri kita. Maka kita harus menjadi pemenang kehidupan dalam hidup kita ini. Jangan kita lari dari firman Tuhan yang diajarkan dalam hidup kita. Yang kedua, karena itu janganlah kita menyerah dan berputus asa. Sebab itu janganlah kita salah berharap. Jangan salah berharap. Yang sering kita gagal adalah kita sering salah berharap. Kita selalu berharap pada diri kita sendiri, kepada manusia. Itu yang salah. Memang proses hidup kadang-kadang sulit untuk dipahami. Namun percayalah, pernyataan Tuhan selalu sempurna. Pernyataan Tuhan selalu sempurna kalau kita setia dan percaya kepada Dia. Pernyataan Tuhan selalu sempurna. Manusia bisa gagal, pernyataan manusia bisa liku-liku, macam-macam, tetapi bersama Tuhan Dia sertai kita dengan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut dan mudah menyerah dan berputus asa. Karena Tuhan berjanji bahwa sampai masa tua dan rambut kita memutih pun Tuhan tetap menggendong kita. Tuhan tetap menggendong kita di sampai rambut kita memutih pun. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Apa tetap dia? Artinya Tuhan tidak pernah berubah. Aku tetap dia. Sampai dari umur kita balita, sampai kita udah married, remaja married, sampai kita tua, punya anak, punya cucu. Tuhan bilang, aku tetap si dia. Aku tetap tidak pernah berubah mengasihimu. Kuasaku tidak pernah berubah. Kemuliaanku tidak pernah berubah. Di masa putih rambut kita pun Tuhan katakan, aku tetap menggendong kamu. Dia tetap mengasihi kita. Dia gendong kita. Dia tetap tidak berubah. Manusia bisa berubah. Karena manusia punya kasih eros, kasih manusia. Kasih take and give. Lu baik, gua baik. Lu sayang gua sayang lu. Tetapi kasih Tuhan, kasih agape. Tanpa pamrih. Walaupun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dia punya kasih agape, kasih tanpa pamrih. Dia katakan Tuhan tetap dia. Aku tetap dia. Sampai kapanpun. Tuhan tetap dia mengasihi kita. Aku telah melakukan dan menanggung kamu terus,
Aku akan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah janji Tuhan kepada umatnya yang beriman kepadanya. Dia katakan, aku akan menanggung kamu terus, melakukan kamu, memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan janjinya dia tetap menyelamatkan kita, memikul kita, menanggung kita, dan semua menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau kita tetap setia, tidak menyerah dan berputus asa, dan juga berpaling daripada Tuhan itu. Kalau kita berpaling daripada Tuhan, itu semuanya hilang. Tapi kalau kita tetap setia, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah berputus asa, dan tetap fokus pada Tuhan, anak mantu kita, cucu kita dijagai Tuhan sampai keturunan. Orang dunia 7 keturunan. Kalau kita anak Tuhan, keturunan, 100 keturunan pun tetap dijaga Tuhan. Maka jangan berkata seperti orang dunia, 7 keturunan, aku tidak akan habis hartaku. 7 keturunan, 8 keturunan ya gembel. Karena 7 turunan dijaga Tuhan, dijagain oleh dunia ini. 8 keturunan, 9 keturunan minta-minta. Kalau kita anak Tuhan gak akan minta-minta, dijagai Tuhan terus keturunan. Makanya kita mati merem enak. Jadi orang anak Tuhan tuh enak. Orang Kristen enak, matinya gak mendelik. Orang dunia mati mendelik, mikirin hartanya, mikirin kemana jalan hidupnya setelah mati. Kalau kita percaya, aku tetap Dia tetap menjagai kita dan memuliakan kita dalam hidup kita. Karena itu sampai rambutmu memutih, aku tetap Dia. Karena itu Dia tetap menggendong kita. Makanya saya nggak semir-semir rambut saya takut nggak digendong Tuhan. Maka saya putin terus supaya digendong terus sama Tuhan. Yang nyemir rambut hati-hati nggak digendong Tuhan. Bercanda, nggak apa-apa gendong putih semir rambut nggak apa-apa. Tetap digendong Tuhan. Yang penting hati kita terus fokus pada Tuhan. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan di dalam kehidupan kita. Aku akan memegang tanganmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Janji Tuhan selalu menyertai kita, meneguhkan kita, menolong kita. Bahkan Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya membawa kemenangan luar biasa. Dengan tangan kanannya Tuhan memegang kita. Berarti kalau tangan kanan Tuhan megang dengan kanan kita, Tuhan megang dengan tangan kanannya, berarti kita ada sebelah kanan Tuhan. Kita dipegang tangan kiri kita. Dituntun terus dibawa di hidup ke dalam kemenangan. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang kuat memegang tangan kiri kita, dibawa dituntun terus sampai akhir hidup kita. Tidak seperti orang dunia, selalu ada kemenangan kehidupan dalam hidupnya. Di saat merasa air mata kita jatuh berlinang, Tuhan berkata, doamu harus selalu berkumandang. Berharaplah selalu kepadaku dan jangan bimbang. Nah, Tuhan mau kita jangan bimbang, selalu berharap sama Tuhan. Karena orang yang bimbang hidupnya tidak menentu. Seperti sebuah perahu di tengah arus gelombang laut. Tetaplah teguh dan beriman dan tetap fokus kepada Tuhan yang selalu menjadi penolong dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lain, kita harus fokus. Jangan kita bimbang, takut, ragu. Karena orang yang beriman pada Tuhan, Tuhan tidak mengharapkan 90% iman kita. 95% iman kita. Tuhan mau 100%. Surrender at whole with God. Berserah hidupnya pada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah. Berarti percayakan hidup kita pada Tuhan. Jangan kita berserah atau udah menyerahlah. Tidak. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Selama kita hidup percayakan hidup kita pada Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik.
Tuhan beri yang terbaik. Saya mengalami Tuhan. Maka hidup kita ini hanya jangan tahu Tuhan. Hanya jangan tahu Tuhan saja, harus mengenal Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, baru ngerti. Saya pernah mengalami Tuhan, saya pernah hidup intim dengan Tuhan. Jadi saya apapun goncang hidup saya yakin ini pasti baik. Ada masalah ini pasti baik. Karena saya percaya Tuhan tolong saya dulu. Sekarang dia tolong saya dulu juga. Nanti juga dia tolong saya yakin. Saudara pernah ditolong oleh Tuhan dulu. Sekarang Tuhan juga telah menolong saudara semua dalam kehidupan saudara. Tuhan nanti juga akan tolong saudara, tidak akan tinggalkan saudara. Tetap Dia. Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan tolong dulu saudara, Tuhan tolong kita sekarang, Tuhan nanti juga Tuhan akan tolong kita. Percaya dengan sepenuh hati. Ada suatu cerita, seorang ayah mengajak anaknya keluar dari rumahnya, melihat kapal terbang yang ada di atas. Dia lihat, "Nak, gimana nak? Lihat kapal terbang." "Wah, kecil ayah, kecil sekali. Paling kalau perkiraan saya, 1 jari saya ayah, kecil sekali," katanya, nggak kelihatan. Nah, akhirnya ayahnya bawa dia ke airport Soekarno-Hatta. Dia bawa ke situ, dia lihat suatu pesawat besar. Nah, ini pesawat yang tadi di atas nih seperti kayak ini besarnya. "Oh iya ya ayah, ternyata besar ya." Ternyata besar. Jadi hidup kita ini bagaimana tergantungnya kita menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Tergantung jauhnya kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh, ya kita semuanya apa yang kita harapkan semua kecil. Kemurahannya Tuhan kecil, kasih Tuhan kecil, kekuatan dan kuasa Tuhan kecil dalam hidup kita. Karena kita jauh. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, semuanya besar. Kasih Tuhan besar, kemurahan Tuhan besar, kebaikan Tuhan besar. Kita bisa lihat semua tuh. Karena apa? Kita intim dekat sama Tuhan. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen hanya tahu Tuhan. Tapi mengenal, bergaul intim dengan Tuhan, baru bisa kita rasakan kebaikan. Kalau kenal Tuhan, tahu Tuhan. Semua manusia yang nggak kenal Tuhan juga tahu Tuhan doang. Dia nggak pernah hidup intim dengan Tuhan. Tapi kita harus belajar intim dengan Tuhan. Karena kalau kita intim dengan Tuhan, pasti semuanya besar, kelihatan. Kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu cerita, si Abu Nawas, dia melihat topinya. Waktu lihat topinya dia ketawa-ketawa atau senyum-senyum. Ketawa atau senyum dan senang. Terus orang tanya, "Apa yang lu lihat Abu Nawas?" Dia bilang, "Gua lihat nih surga dengan bidadari di topi gua." "Ah, mana? Gua lihat." Nggak ada orang. Ini yang bisa ngelihat bidadari dan sorga kalau orangnya saleh, orangnya kudus, baik, saleh. Terus ada yang lihat, terus ada lagi yang mau lihat. "Oh iya benar ya, bidadari lagi turun, wah sorga luar indahnya." Semua dia ketawa-tawa. Dan akhirnya yang tidak melihat berarti nggak saleh, nggak kudus hidupnya. Tetapi yang orang bisa lihat bidadari dan malaikat dan surga berarti orangnya saleh dan bisa. Dan akhirnya terdengarlah oleh raja. Raja panggil si Abu Nawas. Dipanggil Abu Nawas ke kerajaannya. Lalu, "Benarkah Jopi bisa lihat surga dan malaikat dan bidadari?" "Benar Baginda." Lalu bagindanya tuh, rajanya itu ambil topinya si Abu Nawas, dilihat nggak ada apa-apanya, nggak lihat bidadari, nggak lihat sorga. Tetapi kalau dia bilang tidak lihat, berarti dia nggak saleh, akhirnya rakyat akan menistai dia, rajanya tidak saleh hidupnya, nggak benar. Tapi akhirnya dia bilang, "Oh iya benar bidadari bagus tuh, ada berapa bidadari, ada sorga segala." Rajanya mau nggak mau ngikutin, betulnya sih nggak ada, tapi karena untuk
kebenaran dia nyatakan demi kebohongan tuh Raja. Inilah hidup kita, harus apapun yang ada dalam kita harus belajar hidup untuk menjadi orang yang baik, yang benar, yang kudus, supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Walaupun kita kurang baik, tetapi dengan hidup kita yang benar, hari-hari akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, karena itu janganlah kita menyerah dan berputus asa. Yang ketiga, belajarlah sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Belajarlah sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita jangan menyerah dan berputus asa, kita harus belajar sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kalau tidak, kita gampang menyerah dan berputus asa. Kalau kita tidak mau menyerah dan berputus asa, kita harus sabar. Belajar sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati dan menolong diri kita. Tetapi sayangnya diri kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Sehingga kita menjadi kecewa, bersungut-sungut, marah kepadanya. Karena apa? Karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya ini adalah nyanya Tuhan. Nya besar. Jadi kita indah pada waktunya adalah waktunya Tuhan. Bukannya waktunya kita. Kadang-kadang kita mau waktunya kita. Belum waktunya kita buru-buru, tidak sabar maunya begini-begini. Buka usaha belum waktunya, udah mau buka usaha. Belum waktunya berumah tangga, harus mau berumah tangga, akhir memaksa waktunya sehingga tidak indah. Tapi kalau waktunya Tuhan indah. Dikatakan bahkan yang memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah terbatas yang kita sebagai manusia, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena keterbatasan diri kita, otak kita. Maka kita tidak bisa menyelami kalau kita tidak dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus berserah hidup kita pada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Kalau secara logika Tuhan bilang ke kiri, kita mau ke kanan. Tuhan maunya lempeng, kita maunya ke belakang. Akhirnya nggak ketemu dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita tidak dapat menyelami. Hanya kita percaya serahkan hidup kita pada Tuhan dan keluarga kita. Itu yang terbaik. Tuhan yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Karena itu Tuhan berfirman pada kita semua, jangan dengan janjinya itu bahwa di Bilangan 6 ayat 25, di Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, tidak ada satu pun kuasa kegelapan yang dapat menutupi kehidupan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kita dihormatin kiri kanan, kita diangkat Tuhan kiri kanan. Semua orang kagum dengan kita. Apa? Karena kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita. Dikatakan lagi apa? Dari semua kegelapan yang ada diri kita, di ekonomi kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita, semua menjadi terang menderang. Yang pasti sinar kemuliaan Tuhan selalu ada di kehidupan kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan menyinari wajahnya. Kalau Tuhan menyinari wajahnya pada diri kita, semua sinar kemuliaan ada di dalam hidup kita, di keluarga kita, dan diri kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sehingga di tahun 22
kehidupan kita menjadi terang menderang, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di diri kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mendapat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Maukah saudara di tahun 22 ini sinar kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita dan keluarga kita? Amin. Semua mau kan? Supaya Tuhan dengan kemuliaan yang ada diri kita dimuliakan oleh Tuhan, kita menyinari orang lain dan orang lain mendapatkan sinar kemuliaan dari diri kita. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita dan keluarga kita. Dan dikatakan lagi, dan memberi kasih karunia. Dikatakan, dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan melebihi kehidupan kita dan melebihi kebutuhan kita bersama keluarga kita. Dan kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi karena kemurahan Tuhan diberikan juga kepada kita. Kasih karunia Tuhan betul tidak layak diberikan pada kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia-Nya suatu yang tidak layak kita terima, karena kemurahan Tuhan diberikan juga kepada kita karena kemurahan Tuhan. Kedua, kasih karunia Tuhan membuat kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, dimampukan oleh Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, dimampukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa, kita nggak mampu, nggak mungkin bisa lakukan ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan, suatu yang tidak mampu kita lakukan dimampukan oleh Tuhan. Karena hikmat kasih karunia Tuhan, diberi hikmat. Saya juga kadang-kadang nggak mungkin saya bisa lakukan, tapi saya bisa lakukan. Kenapa? Hikmat dari Tuhan. Maka saya harus berdoa, Tuhan setiap pagi, Tuhan beri hikmat akal budi pada saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kasih karuniamu, anugerahmu, rahmatmu selalu baru. Dan terima kasih Tuhan hikmat-hikmat yang kau berikan pada hidup saya hari ini. Saya selalu berdoa. Jadi pikiran yang enggak kosong, pikiran yang tidak mungkin, ada aja hikmat ini, hikmat ini terjadi dalam hidup. Kenapa? Kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan yang membuat hidup kita penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita, sehat, panjang umur. Itulah kasih karunia Tuhan. Di dalam tantangan hidup yang sangat berat di kehidupan kita, tetapi Tuhan menyediakan kasih karunia kepada kita supaya kita bisa tetap hidup dengan bersuka cita. Karena kasih karunia, maka mintalah selalu kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Jangan mintanya berkat. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Yang tidak mampu, kita jadi mampu. Yang tidak kita pikirkan menjadi terpikirkan. Yang tidak ada menjadi ada. Itulah kasih karunia Tuhan. Karena itu diri kita harus bertambah besar dan kuat di dalam roh. Itulah kekuatan diri kita sebagai umat pemenang, bukan hanya besar kuat di dalam jasmani saja. Kita rawat diri kita, badan kita sebagus mungkin, seganteng mungkin, secantik mungkin. Tetapi roh kita miskin, kita nggak pernah piara. Kita harus kuatkan manusia rohani kita. Jika kita kuat dalam roh kita dapat memenangkan kuasa kegelapan di dunia ini. Sehingga diri kita menjadi bertambah hikmat, panjang sabar, murah hati, lemah lembut, dan dapat menguasai diri kita. Itulah tujuan kita dapat kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, jika kita kuat di dalam roh, kita dapat memenangkan kuasa kegelapan dari dunia ini. Sehingga diri kita menjadi bertambah hikmat, panjang sabar, murah hati, lemah lembut, dan dapat menguasai diri. Sehingga Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada suara dari sorga. Kalau kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, hidup kuat di dalam roh, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa anakku? Arti ini anakku, diakui sebagai anak. Ini anakku, berarti kita diakui sebagai anak. Dan yang kukasihi, kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita, melimpah. Dan kepadanya aku berkenan. Apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita berkenan di hati Tuhan.
Kalau supaya seperti kita punya orang tua kita selalu sayang sama kita, mengasihi kita, dan mengakui kita sebagai anaknya, dan selalu berkenan kepada kita, apapun kita merasanya bangga jadi anak. Begitu juga apalagi Tuhan di surga. Ayat yang terakhir, ayat Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar, anak itu artinya Tuhan Yesus. Anak itu bertambah besar dan kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tuhan dikatakan bertambah besar dan kuat rohnya. Itulah yang diharapkan dari Bapa di surga. Tuhan Yesus juga harus bertambah kuat rohnya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kuat di dalam rohnya. Kita pun sebagai anak Tuhan, kita harus kuat di dalam roh. Memang kita sering tidak memerhatikan yang mengenai roh. Tuhan hanya mengartikan mengenai jasmani, kebutuhan ini dalam semua kehidupan kita hari-hari jasmani. Tetapi kita kurang mengartikan rohnya, roh kita. Maka mulai hari ini, tahun 2022, selain jasmani kita juga perhatikan yang rohani. Supaya seimbang antara rohani jasmani, dan juga kalau saya berharap rohani kita lebih menonjol daripada jasmani kita, sehingga Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kesimpulannya, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Marilah kita harus menyadari bahwa menyerah bukanlah jawabannya. Putus asa bukanlah jawabannya. Selama kita masih bernapas, masih ada mujizat, bangkitlah. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mungkin saat ini setelah ada yang sudah mau menyerah dan berputus asa, mari kita nyadari bahwa menyerah bukan jawabannya. Putus asa juga bukan jawaban. Selama kita masih bernapas, masih ada mujizat, pasti Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Karena itu jadilah pemenang kehidupan. Poin pertama, jadilah pemenang kehidupan. Tuhan pasti akan memberkati dan menolong diri kita. Karena itu saat kita merasa rintangan selalu menghadang kita, Tuhan Yesus berkata sangat lembut, pengharapanmu tidak boleh hilang. Berharaplah selalu kepadaku, engkau akan menjadi pemenang kehidupan. Yang kedua, janganlah kita salah berharap. Banyak masalah di diri kita terjadi karena kita salah berharap. Karena kita berharap pada diri kita sendiri dan kepada manusia. Salah berharap. Kepada diri sendiri atau kepada manusia kita salah berharap. Sehingga kita terjebak oleh kebodohan dari diri kita. Karena itu marilah kita berharap pada Tuhan Yesus untuk selama-selamanya. Yang ketiga, belajar sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati, menolong diri kita. Tetapi sayang kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Sehingga kita menjadi kecewa di saat Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Sabarlah menunggu waktunya Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Amin. Kita tunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Jangan kita melihat waktu diri kita, memaksakan kehendak kita. Itu yang tidak indah. Kalau waktunya Tuhan pasti indah. Mari saya undang tim musik nyanyikan satu lagu. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Ini lagunya ada sesuai dengan firman Tuhan. Tim musik, singer dan WL tolong bantu saya nyanyikan lagu. Tuhan tak pernah langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
saat kami menyembah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah Janji jalan selalu rata. Tapi Dia berjanji beri jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Memang Engkau tidak pernah berjanji langit ini selalu biru, jalan kami selalu rata. Tapi Engkau berjanji, Engkau setia, dan Engkau tetap ada, dan Engkau tetap Dia, dan Engkau tidak pernah berubah di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami tidak pernah menyerah dan berputus asa. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Engkau. Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pusat hidup kami, dan Engkaulah segala-galanya memegang masa depan kami dan keluarga kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mulai hari ini Tuhan, kami berjanji dan kami beriman, kami tidak akan pernah menyerah dan putus asa selama kami punya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang sangat mengasihi kami dan selalu peduli pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatin anak-anak-Mu, setiap rencana kehidupannya, setiap keadaan mereka Engkau tolong dan berkatin kehidupannya. Engkau angkat mereka naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Dan setiap keluarganya juga Engkau pimpin dan Engkau berkatin. Buat apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau berkatin Bapak Daniel dan keluarga besarnya, bersama istri, anak mantu dan cucu-cucunya. Lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup mengerti kehendak Tuhan, dan pakai dia lebih hari, lebih mujizat untuk kehendak Engkau Tuhan. Biar melalui hidupnya nama-Mu dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dalam berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan, beri kemuliaan buat dia ya. Oke. Hidup ini penuh dengan tantangan ya. Hidup ini penuh dengan tantangan ya. Jadi kita harus menghadapi tantangan, ya, jangan putus asa ya, tetap tabah dalam menghadapi hidup ini ya. Ucapan terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu yang disusut. Sekian, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman-Mu berkata kepada kami, atau mengajar kepada kami, jangan kami menyerah dan putus asa. Mengapa kami jangan menyerah dan putus asa? Sebab kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami bukan menyembah Allah yang mati. Bahkan Engkau berkata, kunci maut dan kerajaan maut dalam tangan Engkau.
bahkan umur panjang kami dan tangan Engkau. Maka kami serahkan hidup kami, keluarga kami, istri kami, rumah tangga kami, usaha kami, pabrik kami, sidang jemaat semua kepada Tuhan. Biar kami punya iman yang teguh. Jangan kami salah berharap. Dan kami belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat, persis dan tidak pernah terlambat. Dan kami tidak salah berharap bukan pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap teguh dalam menghadapi hidup ini. Sekalipun Ayub menghadapi tantangan yang cukup berat, tapi Tuhan tidak tinggalkan Ayub. Biar kasih-Mu tetap melimpah buat hamba-Mu Bapak Yusuf dalam pelayanan, dalam proyeknya. Engkau tetap teguh. Dan hari ini Kau ingatkan kami, celikan mata rohani kami, biar kami selalu berharap sepenuh kepada Tuhan. Di mana besok kami cari nafkah, harus bekerja, harus berdagang. Hikmat-Mu Kau berikan buat kami. Hikmat yang dari surga. Sebab dalam hikmat ada kecerdasan. Sebagaimana Amsal 8 ayat 12. Kau berikan buat kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa mengatur pekerjaan rumah tangga kami, bisnis kami, pelayanan kami. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Burung udara Kau pelihara. Engkau juga akan pelihara buat kami Tuhan. Hanya Engkau harapan kami. Kami tidak akan terjadi, akan datang hari lepas hari. Tapi satu perkara firman berkata, bangsa Israel terpelihara ketika berada di Goshen. Tulah demi tulah datang. Tapi bangsa Israel tidak menikmati atau tidak mengalami. Sebab Tuhan sebagai gembala. Dan Tuhan juga sebagai gembala buat hidup kami Tuhan. Engkau sebagai gembala dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kami bertaruhkan semua kepada Tuhan hari lepas hari. Dan segala kebutuhan kami percaya Engkau sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Berkat saudara kami ulang tahun pada hari ini. Berkatnya ulang tahun pernikahan pada hari ini dan selanjutnya Tuhan. Apa jadi kebutuhannya Kau cukupkan. Dan untuk melengkapi suatu ibadah kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, tanpa paksaan dan tanpa motivasi yang tidak baik. Karena kami mengasihi pekerjaan Engkau. Dan kami berikan korban syukur tahunan dan hak milik kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kaum muda Kau berkati, ibadah kaum muda, ibadah raya sore Kau juga berkati. Kau berkati segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Biar kami jangan menyerah dengan hidup yang kami hadapi. Jangan kami putus asa dengan apa yang kami hadapi. Menteraikan firman dalam hati kami. Engkau berkata, sampai rambut putih Engkau tetap menggendong, bahkan terus menerus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mereka yang hidup dan kekurangan Kau cukupkan. Yang ada pergumulan Kau beri kemenangan. Yang putus asa Kau berikan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan minggu depan dengan tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan Engkau berkata, Kau yang rohani Kau berkati. Yang jasmani juga Engkau akan berkati. Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang kau kerjakannya berhasil. Bukan jadi ekor, akan jadi kepala. Bukan nurun tapi akan naik. Terima kasih Bapak. Bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.